Di sini ada satu kisah, cerita tentang anak manusia menantang hidup bersama, mencoba menggali makna cinta. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Tajamnya pisau takkan sanggup goyahkan cinta antara kita, menembus ruang dan waktu, menyatu di dalam jiwaku. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari, menembus ruang dan waktu, menyatu di dalam jiwaku. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar, terus mengejar matahari, matahari, matahari. Iya, Iya sih. pernah kesel sih. Kadang kan kalau pas nggak ada tamu nggak apa-apa ya, kalau pas ada tamu kan kasihan tamunya. Pernah ya pasti kalau misal lagi ngerjain tugas gitu, apalagi kalau misal memerlukan listrik, maksudnya kalau laptop gitu kan biasanya cepet ini kan mati kan baterainya gitu kan, harus dicas juga. Ya pasti kesel sih kalau kayak gitu. Ya kesel sih, apalagi kan kalau baterainya lowbat itu pasti butuh banget listrik. Gini, kalau selama sebelumnya ada pemberitahuan sih nggak ada masalah ya, kecuali tahu-tahu mati kemudian tidak ada konfirmasi sampai jam berapanya nyala lagi, lah itu yang agak kesel. Menara Sutet kasihan sih, takutnya kalau pas jatuh Itu kan ngeri lah. Ngeri sih ya. Ngeri, kasihan. Heeh. Kayak mereka kerja demi itu listrik kan ya, Iya. demi buat apa, Buat kita masyarakat. buat masyarakat, terus sampai ketinggian gitu, terus Ngeri juga.
Ya ngeri sih ya. Sutet. Masalah tahu sih tahu ya, tapi untuk sistem kerjanya kayak apa aku kurang paham ya kalau masalah sutet kayak gitu ya. Cuman yang saya dengar kan berpengaruh di bawahnya biasanya gitu sih. Nah, kayak gitu aja sih. Rudi, seorang pekerja listrik tak sadarkan diri usai kesetrum dan terjatuh dari ketinggian 50 meter saat memperbaiki kabel listrik di Jalan Komodor Laut Yosudarso, kilometer 20, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, Sumatera Utara, Senin kemarin. Bagian atas menara setinggi 25 meter itu bengkok dan nyaris roboh. Seorang teknisi perusahaan listrik negara PLN, Unit Pelayanan Transmisi Gardu (OLTG) Muara Bungo tersengat listrik ketika tengah memperbaiki jaringan sutet PLN nomor 387 di Desa Sungai Abang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi, Kamis 9 Januari 2020. Keputusannya ya boleh gitu aja. Boleh. Ya pokoknya ya gimana ya. Dia itu suka nganu toh, Gojek. Jadi telepon sama saya gitu. Ketawa-ketawa gitu. Kayak opo mae gitu. Sehat, Mak gitu. Sehat alhamdulillah, weli. Ya alhamdulillah sehat. Kadang ya habis maghrib gitu toh saya udah makan gitu, udah mbak opo gitu kayak gitu aja. 3 bulan 3 bulan kadang 2 bulan sekali pulang gitu, tapi tahun kemarin itu loh 1 tahun pulang 4 kali. Ya pesen pokoknya hati-hati, jangan lupa sholatnya gitu aja. Pokoknya uangnya jangan suka digreh-greh gitu. Hati-hati uangnya gitu. Yang penting kan naruhnya jangan gletak-gletak. Biasanya kan cah nom kayak gitu, Mbak. Taruh uang sak-sae ngoten. Teledor dek iki. Masalah uang, tapi nek kerja alhamdulillah hati-hati. Jangan sampai kadang kan orang ada kabel putus-putusan gitu, kadang ada orang yang nyolong gitu, tapi kan aku bilang jangan sampai kayak gitu ya Le gitu. Pokoknya hati-hati, itu kan ada setrum nanti ada bahaya gitu kan. Saya bilang gitu, hati-hati aja gitu aja. Cahaya di ambang maut. Pula 8 Agustus 2021. Saat mentari menyapa dengan lembut, ada penuh rasa syukur hariku sambut. Teguhkan iman, kuatkan hati, langkah
demi langkah diambil dengan pasti. Di sudut kota tua itu ada yang pantang menyerah. Di ujung jalan itu ada yang bersusah payah. Di sepanjang jalan itu ada yang terus melawan arus maut. Di penghujung lorong gelap itu ada tangan yang terus bertaut. Demi mereka yang bersekolah, demi mereka yang bekerja di kantor atau yang dari rumah, demi mereka yang masih bersahabat dengan gelap, kau berjuang melawan kematian, meski malam tak tidur dan terlelap. Semua manusia di muka bumi ini pasti akan mati, tapi tidak dengan terpaksa demi sesuap nasi. Walau ada harga yang tak sepadan, nyawa tetap menjadi taruhan. Hidup memang terkadang terlihat curang. Yang telah berpulang semoga tenang di seberang. Yang masih bersama hingga petang, teruslah berjuang demi mereka yang menunggumu pulang. Selamat malam pemirsa, selamat datang di acara Berjuang di Titik Nadir yang dipersembahkan oleh Ananta Manajemen. Bersama saya Nani Kurnia. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan berbagai macam penampilan dan juga yang spesial kita akan bertemu dengan narasumber dalam sesi talk show kali ini. Secara khusus saya sudah mengundang narasumber untuk bergabung bersama dengan saya di ruangan ini pemirsa. Tapi sebelumnya perlu saya ingatkan lagi bahwa selama proses produksi talk show ini baik seluruh kru maupun narasumber telah melakukan dan menaati protokol kesehatan dengan ketat. Langsung saja, tanpa perlu berlama-lama, saya akan memanggilkan narasumber kita pada malam hari ini. Ya pemirsa, sudah hadir bersama saya malam hari ini. Spesial ada mas-mas ganteng yang menemani saya, yang siap berbagi kisah hidupnya untuk pemirsa semuanya. Langsung saja deh kita minta mas-mas ini untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa. Boleh silakan dimulai dari yang mana dulu nih mas? Silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mutaim, biasa disebut Toim. Oke, Mas Toim ya. Dan yang satu ini? Perkenalkan, nama saya Burhan, asal dari Kesongo. Mas Burhan dan juga Mas Toim. Nah, tentunya ada alasan tersendiri pemirsa kenapa beliau berdua ini ada bersama saya malam hari ini. Karena mengingat topik kita adalah berjuang di titik nadir. Apa sih yang akan mereka bagikan untuk kita semua. Dan perlu kami ingatkan lagi nih untuk pemirsa bahwa proses produksi talk show ini telah menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Mas Toim dan juga Mas Burhan, kalau boleh tahu saat ini berprofesi sebagai apa? Saat ini, silakan. Siapa yang Kami dari pekerja stringing itu penarikan kabel. Oke. Mungkin sedikit asing ya di telinga masyarakat awam ya. Biasanya pekerjaannya itu ngapain sih mas? Kami kan stringing kan bagian masang kabel, penarikan kabel, sama ngencengin kabel. Iya. Dan itu pekerjaannya dilakukan berarti di atas tower atau menara? Tower. Di atas tower. Dan ini juga ada contohnya ya di samping saya nih untuk pemirsa yang mungkin yang masih awam juga. Seperti ini kurang lebih lokasi kerja Mas Burhan dan juga Mas Toim. Kemudian yang pengen saya tanyakan nih Mas Burhan dan juga Mas Toim, pekerja sutet itu kerjaannya ngapain aja? Kalau boleh dibagikan untuk pemirsa semuanya. Kerjaannya ya apa ya? Ya di atas itu. Di atas menara. Ya di atas menara. Kemudian yang dilakukan di atas tuh ngapain mas? Di atas. Ya narik kabel itu. Narik kabel ya. Berarti berperan sebagai sosok yang menyambungkan kabel ya. Tadi disebutkan di awal tadi. Dan ini tentunya
pekerjaan yang sangat luar biasa pemirsa, karena mereka tidak melakukan pekerjaan di atas permukaan tanah seperti saat ini ya, di atas menara yang bahkan tingginya sangat tinggi. Nanti kita akan lihat bersama. Tapi sebelumnya nih untuk pemirsa supaya lebih jelas dan ada gambaran lagi, ada foto yang akan ditampilkan kurang lebih seperti ini yang dilakukan pekerja sutet seperti Mas Burhan dan juga Mas Toim melakukan pekerjaannya di atas menara sutet di antara tali ya Mas. Itu tali atau tambang ini? Tambang, dan itu belum ada aliran listriknya ya kan ya? Belum ada. Karena baru disambungkan gitu ya. Dan kurang lebih seperti itu pemirsa, cuplikan foto. Ini fotonya asli dari Mas Burhan dan juga Mas Toim ya. Iya. Jadi sumbernya juga sudah jelas nih pemirsa. Jadi kalau boleh dijelaskan lebih lagi, ini statusnya sebagai pekerja lepas atau karyawan tetap, atau hanya kalau ada panggilan saja kemudian bekerja? Kita pegawai lepas. Pegawai lepas ya. Jadi menunggu adakah proyek baru untuk mendirikan tower gitu. Seperti itu ya kurang lebih ya Mas ya. Oke, kalau boleh diceritakan lagi nih Mas. Boleh silakan Mas Burhan dulu atau Mas Toim dulu. Sejak kapan sih menjadi pekerja sutet ini? Kalau Mas? Kalau saya dari 2014. 2014 ya. Sampai sekarang ya. Masih aktif kan ya Mas? Masih aktif. Kalau Mas Burhan? Kalau saya dari 2015 mulai sampai sekarang. Sampai sekarang? Ya. Masih aktif juga ya Mas Burhan ini? Tapi apakah ada latar belakang pendidikan sebelumnya yang kemudian membawa Mas Burhan sama Mas Toim ini untuk bisa bekerja sebagai pegawai sutet? Jadi dulu apakah pernah sekolah dalam kelistrikan atau seperti itu? Enggak sama sekali ya? Berarti benar-benar itu bisa dikatakan belajarnya juga otodidak ya? Iya, otodidak. Hanya sekedar diajarkan oleh senior gitu ya, kemudian bisa. Dan itu pekerjaan yang sangat rumit ya pemirsa, bisa kita bayangkan apa yang mereka lakukan, dan tentunya itu mengandung resiko ya Mas ya. Wow, luar biasa sekali. Jadi awal-awal kerja nih, ikut siapa awalnya nih kalau boleh tahu? Apakah langsung mendaftarkan diri ke proyek gitu? Atau sistemnya seperti apa sih Mas untuk perekrutan, kemudian untuk panggilan kerjanya itu sistemnya seperti apa kalau boleh diceritakan? Silakan. Kalau saya itu dari awal mulai kerja itu diajak sama apa ya namanya? Pak D. Iya, Pak D ya. Ya itu diajak dari situ. Terus mulai bekerja aktif sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang. Kalau Mas Burhan? Kalau saya diajak kakak, berhubung dulu lulus sekolah nggak ada kerjaan, diajak kakak ke tower itu. Cuman masuknya suruh pakai KTP gitu untuk identitas diri gitu ya. Kalau keluar Jawa kan harus pakai KTP. Oke, berarti istilahnya nanti ada orang sendiri yang akan memanggil dari pihak Mas Burhan dan juga Mas Toim untuk ini ada proyek baru seperti itu gitu ya. Wow, dan luar biasa sekali nih pemirsa. Kalau boleh tahu nih Mas, sejauh ini sudah melakukan mendirikan tower atau menara sutet ini di mana aja? Kami bukan mendirikan ya. Kami bagian stringing, khusus kabelnya. Khusus kabel ya, oke. Bagian untuk mendirikan ada sendiri gitu ya? Ada sendiri, pondasi sendiri. Tapi itu masih dalam satu tim? Udah beda. Oh, jadi memang dikhususkan untuk menyambung kabelnya itu. Oke. Paling jauh sampai kemana nih Mas? Kalau saya paling jauh Sumatera, Sulawesi juga. Mas Toim? Kalau saya NTB. Bahkan bisa keliling Indonesia ya? Saya saja belum nih. Oke, luar biasa nih. Masih ingat nggak sih momen pertama kali waktu manjat? Masih? Boleh diceritakan dong Mas. Dulu aku bekerja sutet pertama di Garut. Ya. Itu awal dulu aku nggak berani naik. Yang ngajak naik kakakku
itu aja dipaksa. Harus bisa, nggak bisa harus naik. Dipaksa ya. Iya, iya paksanya maksudnya paksa gimana ya? Biar cepat bisa, nanti biar ada yang nyari, biar ada yang nyari lagi. Itu di Garut ya. Kemudian apa yang Mas Burhan lakukan? Ya mau nggak mau harus naik. Harus naik. Dan itu kali pertama ya? Kali pertama. Itu naik di menara setinggi berapa meter, Mas? Itu 50-an, 50-60 meter. Wow. Kali pertama langsung 50 meter. Kalau Mas Toim, masih ingat nggak momen pertama kali manjat di mana gitu? Pertama kali manjat tuh di Jakarta. Di Jakarta? Di Jakarta itu pertama manjat, ya diajak itu suruh naik. Naik saya. Nah, lepas di atas. Udah gemeteran gitu. Deg-degan ya? Takut ya? Awalnya takut ya memang. Itu berapa meter, Mas? Masih ingat nggak? Itu sekitar berapa ya? 80. Wow. Pertama kali manjat langsung dihadapkan dengan tantangan yang seperti itu. Luar biasa sekali. Finishing, oke, siap. Iya pemirsa, seperti itu tadi salah satu cuplikan video juga yang diambil oleh Mas Burhan dan juga Mas Toim, satu tim gitu ya. Aktivitas yang dilakukan pada saat bekerja ya. Karena kita masih ngomongin soal pengalaman Mas Toim dan juga Mas Burhan pada saat bekerja nih ya. Saya masih penasaran lagi nih Mas. Biasanya manjat itu di ketinggian berapa meter? Ada yang 50, 60 sampai 90 meteran. Variatif ya, untuk variatif. tingginya ya. Jadi memang harus di atas 60 atas gitu ya? Ya, 60 ke atas. Dan itu untuk patokannya biasanya disesuaikan berdasarkan apa sih Mas? Enggak patokan sih, cuman kan tower yang dikerjakan kan berbeda-beda. Berbeda? Ya. Oke. Dan itu apakah pengaruh juga misalnya tower yang satu ini dikerjakan di area yang tanah lapang, yang satu di pedalaman gini. Apakah itu juga pengaruh? Pengaruh ke? Pengaruh ke ketinggian towernya? Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Jadi memang sudah ada standarisasi tertentu Ya. untuk tinggi towernya gitu ya. Terus kalau mau berangkat kerja yang perlu dibawa atau dipersiapkan oleh pekerja sutetnya apa aja Mas? Ya alat-alat kerjanya mungkin. Itu dari pribadi atau sudah ada yang Enggak. menyediakan? Oh udah ada dari PT-nya. Jadi dari rumah nih kasarannya Mas Burhan sama Mas Toim bawa apa? Cuman bawa identitas diri aja. Identitas sama mungkin perlengkapan pribadi gitu ya. Ya. Nah ini biasanya dalam satu kali pengerjaan ini butuh waktu berapa lama sih Mas? Kalau saya sendiri 3 bulan sekali harus pulang. 3 bulan sekali ya? Ya. Jadi berada di lokasi pengerjaan sutet itu 3 bulan kurang lebih? Ya 3 bulan kurang lebih. Kurang lebih, dan itu semua difasilitasi gitu Mas? Ya fasilitas sudah disediakan semua. Makan, minum, tempat tinggal gitu ya? Ya kalau makan beda PT. Oh tergantung PT-nya gitu ya? Iya tergantung PT-nya. Kadang ada yang dikasih orang buat masak, kadang juga cuma dikasih uang makan. Jadi kurang lebih mungkin yang perlu dipersiapkan adalah ya perlengkapan pribadi Ya, gitu ya. perlengkapan Secara pribadi. khusus untuk peralatan yang diperlukan semuanya sudah disediakan gitu ya. Disediakan. Oke, kalau untuk proses bekerjanya nih yang mau saya tanyakan lagi nih Mas. Pengaman yang dipakai itu seperti apa sih Mas? Kan ini tinggi ya, 60 meter, 80 meter, itu pengamannya seperti apa Mas? Kalau pengaman sabuk itu, sabuk pengaman, Sabuk body pengaman. harness. Kalau orang bilang Oke, hanya itu? hanya itu naik. Kalau untuk itu kan ada, siapa tahu ada induksi, aliran listrik, apakah menggunakan baju tertentu atau peralatan tertentu? Enggak. Enggak. Kalau ada induksi kan nanti bisa di grounding dulu, namanya grounding, buat ngilangin strom dulu. Oh, seperti itu Ya, ya. Jadi ada alatnya. memang sudah ada alatnya khusus. Ya. Tapi kalau untuk
alat pengaman pada saat bekerja itu memang hanya menggunakan sabuk pengaman. Iya, sabuk pengaman. Dan itu gimana rasanya Mas di atas ketinggian hanya menggunakan sabuk pengaman ya. Mungkin ini pemirsa ada foto lagi yang akan kita tunjukkan ya. Foto ketika pekerja sutet sedang berada di atas ketinggian 50 meter ke atas ya. Iya. Bisa itu 60 meter, 80 meter. Sangat tinggi nih Mas. Sampai pohon pun terlihat kecil ya. Iya. Wow. Luar biasa. Kurang lebih seperti itu pemirsa. Yang mau saya tanyakan lagi nih Mas. Pada saat di ketinggian 80 meter itu tadi ya, apa sih yang dirasakan? Perasaannya gimana sih? Boleh dari Mas Toim dulu mungkin. Ya rasa takut pasti ada. Pasti ada ya. Iya. Selain takut nih. Ya gimana? Tapi harus dilawan ya. Iya harus dilawan. Biar kerjanya kayak gitu. Karena itu sudah menjadi bagian dari risiko ya. Iya. Untuk bekerja. Mas Burhan sendiri gimana? Pada saat di ketinggian 80 meter apa sih yang dirasakan? Ya ketika di atas tower cuman pikirannya bekerja aja. Bekerja. Ya. Mungkin kalau untuk menghilangkan rasa takut apa yang dilakukan? Mungkin mau nyanyi atau Ya bercanda deh bercanda. sama teman-teman. Karena nggak sendirian ya Mas ya naiknya Ya ya. nggak sendirian. Pada saat di atas nih Mas bekerja, sebenarnya dalam hati nih Mas Burhan dan juga Mas Toim, ada nggak sih terbesit pikiran untuk aku kerja untuk keluarga gitu? Apakah sempat berpikir kayak gitu Mas? Pasti kalau itu ada Pasti. lah buat keluarga, buat terutama buat orang tua lah. Orang tua. Apalagi kita kan orang nggak punya, pasti pengennya ngebantu orang tua. Iya. Dan itu juga yang menjadi semangat ya Iya. untuk Mas Burhan dan juga Mas Toim melawan rasa takut berada di menara yang sangat tinggi itu tadi. Kalau boleh saya tahu lagi nih Mas, apakah sempat ada larangan atau penolakan dari pihak keluarga ya, mengingat pekerjaan pegawai sutet ini bukan pekerjaan yang sembarangan orang bisa, sekali lagi mengandung resiko yang tinggi. Pernah nggak Mas ada penolakan dari keluarga? Dulu pas awal kerja sebenarnya nggak boleh sama orang tua. Nggak boleh. Tapi kan saya nggak ada kerjaan, mau ngapain. Terus kakak bilang mau ikut ke tower apa enggak. Aku masih mikir-mikir. Terus saya bilang ke orang tua saya nggak boleh. Terus bagaimana saya mau ngebantu orang tua kalau nggak kerja. Disitulah saya ingin kerja tower. Kemudian orang tua mendukung? Belum juga. Belum sepenuhnya mendukung. Ya, beberapa tahun baru mendukung pekerjaan itu. Bagaimana Mas Burhan membangun kepercayaan itu kepada orang tua Mas Burhan? Yakinin aja kalau saya bisa lah ngebantu orang tua sedikit demi sedikit. Nanti orang tua lulus sendiri. Bisa. Sampai sekarang sudah diizinkan ya Mas? Sampai sekarang udah boleh. Wah, sungguh perjuangan yang luar biasa. Kalau Mas Toim gimana nih Mas? Apakah juga sempat ada keluarga yang melarang atau penolakan dari keluarga terkait pekerjaan Mas Toim ini? Kalau penolakan sih enggak, soalnya satu keluarga saya kerjanya kayak gitu semua. Gitu. Jadi memang turun-temurun itu Iya, tadi ya Mas iya, ya? Oke, luar biasa. Kalau dari dalam diri sendiri nih Mas, ada penolakan nggak awalnya? Awalnya ada, masih ragu-ragu. Ya kebayang sama tinggi towernya itu. Iya. Sebenarnya nggak mau. Sebenarnya nggak mau. Iya. Tapi pada akhirnya harus mau ya. Harus mau nggak mau harus mau. Oke. Dan itu juga butuh proses yang luar biasa untuk meyakinkan diri sendiri dulu ya Mas ya. Sebelum kemudian meyakinkan orang lain untuk bisa percaya. Bahkan sampai sekarang sudah berjalan beberapa tahun ya. Tetap semangat menjadi pekerja sutet, tetap melawan rasa takut di atas ketinggian yang sangat-sangat tinggi nih pemirsa.
Luar biasa pengalaman hidup dari Mas Burhan dan juga Mas Toim. Kita mau lanjutin lagi nih Mas, masih seputar pengalaman bekerja. Kalau tadi kita sudah sharing nih bagaimana pengalaman pribadi Mas Burhan dan juga Mas Toim awal mula bisa bekerja sampai sekarang masih aktif bekerja. Tadi kalau bekerja itu kan bersama dengan tim ya Mas ya? Iya. Pernah nggak sih Mas Burhan atau Mas Toim mengalami musibah saat bekerja? Atau menyaksikan musibah saat bekerja? Karena kita tahu itu pekerjaan yang mengandung banyak resiko. Bahkan kita pun juga tidak bisa menduga kapan istilahnya bahaya itu akan datang. Pernah nggak Mas punya pengalaman seperti itu? Kalau saya sendiri pernah ngalamin kejadian itu. Pernah ngalamin sendiri? Iya, pernah. Wow. Waktu itu pas mau naik tower, kan aku bawa tambang naik. Posisi tambang itu basah. Iya. Nggak tahu kalau kabelnya ada induksi. Itu aku kesetrum sampai nggak sadar, masih di atas. Masih di atas? Ya, aku pernah ngegantung, nggak sadar sampai ngegantung. Itu temen aku yang nolongin. Gimana cara menolongnya Mas? Itu kan semua di atas. Kan aku gantung kan posisinya. Itu ditarik temen, dibawa ke atas, dibawa ke apa towernya. Tuh suruh duduk dulu. Waktu itu aku sadar, suruh duduk ke pinggir. Terus teman aku kan yang nolongin tadi, mau ngelompatin tambangnya tadi yang basah, itu juga ikut kena juga. Ngegantung juga sama. Jadi akhirnya bisa seperti apa itu Mas yang dilakukan? Ya waktu itu tambangnya lepas, setrumnya itu dihilangin pakai ada alatnya sendiri lah, grounding. Alatnya ya. Di grounding nanti setrumnya hilang dulu. Kemudian masih harus turun? Ya saya turun 1 minggu nggak berani naik. Seperti ada trauma gitu? Ya ada trauma. Itu baru pertama kali terjadi? Enggak. Pada saat itu? Enggak. Itu pas awal kena setrum yang besar. Biasanya kecil-kecil. Wow. Dan itu cukup besar ya induksinya pada saat itu. Jadi butuh juga kerjasama ya Mas ya, dengan tim. temannya Mas Burhan pada saat itu, apalagi berada di ketinggian yang itu jauh banget dari dataran ya. Dan yang dilakukan pertama kali adalah mengamankan diri gitu ya Mas ya. Mengamankan diri. Mengamankan diri, kemudian berusaha bagaimana caranya agar bisa turun ya. Pada saat itu apakah masih harus dituntut untuk melanjutkan pekerjaan, menyelesaikan, atau memang kita harus menyelamatkan diri dulu Mas? Enggak dituntut sih, cuman kan kita udah tanggung jawab harus selesai. Jadi, kita lanjut kerja. Lanjut kerja dalam kondisi setelah kena induksi? Ya, tapi setelah kena induksi kan saya di bawah turun. Wow. Di bawah. Gantian yang naik temennya ke atas. Luar biasa. Dan itu saya juga percaya tidak hanya Mas Burhan dan juga Mas Toim yang pernah mengalami itu ya. Mungkin bisa dikatakan semua pegawai Sutet pernah mengalami yang namanya induksi seperti pernah, itu ya. Semua pernah. Mengandung resiko, sangat-sangat beresiko ya. Luar biasa sekali ini pekerjaan yang dilakukan Mas Burhan dan juga Mas Toim. Bahkan yang menjadi taruhan adalah nyawa sendiri ya Mas ya. Dan bagaimana perjuangan beliau ini untuk melawan rasa takut di atas ketinggian lebih dari 60 meter di atas Menara Sutet, dengan adanya tanggung jawab yang harus dilakukan, dengan adanya keluarga dan diri sendiri yang harus dibahagiakan kemudian ya Mas. Luar biasa, saya sangat salut sama pekerjaan Mas Burhan dan juga Mas Toim. Ternyata pekerja Sutet tidak sesederhana yang orang awam pikirkan. Bahkan nyawa yang menjadi taruhannya pemirsa. Kalau boleh kita lanjutin yang tadi tentang kecelakaan kerja ya, mengingat
pekerja sutet ini banyak sekali resikonya. Pernah nggak sih Mas satu rekan tim gitu mengalami hal yang sehingga dia harus dilarikan ke rumah sakit seperti itu? Itu pengalaman yang tentunya tidak mudah untuk dilupakan ya Mas ya. Pernah nggak sih Mas mengalami induksi yang kemudian korban harus segera dilarikan ke rumah sakit gitu, sedangkan mungkin pada saat itu kita nggak pernah tahu lokasi di situ ya, karena Mas Toim dan juga Mas Burhan ini orang asing juga ya di lokasi kerja. Seperti apa? Boleh dong diceritakan untuk pemirsa semua, Mas Burhan atau Mas Toim. Kalau saya pernah ada teman waktu itu pas kerja kabelnya brosot, itu sampai kakinya patah. Waktu itu temanku gak bisa ngapa-ngapain, ada 3 orang gak bisa apa-apa di atas, diturunin pakai tambang. Diturunin pakai tambang? Iya. Dan itu berada di ketinggian berapa Mas kalau boleh tahu pada saat itu? Waktu itu kurang lebih 70 meter. 70 meter? Ya. Itu ada temanku yang naik di tali yang kakinya patah tadi, ditali pakai tambang, itu nurunnya di area gitu, di tanah yang lapang gitu ya, mungkin sedikit bisa untuk eksekusi. Enggak sih, tengah sawah itu. Tengah sawah. Wow. Dan itu berapa orang pada saat kejadian itu Mas? Itu di atas ada 5 orang. Termasuk Mas Burhan? Aku di bawah. Di bawah? Pas di bawah. Tapi Mas Burhan ikut menyaksikan kronologi kejadian? Iya. Wow. Dan itu adalah teman Mas Burhan sendiri ya? Teman sendiri. Mengalami kecelakaan seperti itu. Lalu pertolongan pertama yang dilakukan apa Mas kalau misalnya sudah kejadiannya seperti itu? Itu waktu sampai di bawah langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit terdekat? Ya, paling dekat. Itu kan cuman diobatin seadanya ya. Habis itu dilarikan ke rumah sakit khusus. Kalau udah gitu berarti break dulu ya Mas, nggak dilanjutkan dulu kerjaannya? Ya, nggak dilanjut. Dan kalau boleh tahu, kalau ada kecelakaan atau musibah seperti itu yang nanggung dari pihak proyeknya Mas? Iya, yang nanggung dari bos. Luar biasa, penuh resiko ya pemirsa. Kalau Mas Toim sendiri gimana? Pernah menyaksikan teman atau rekan mungkin? Kalau saya belum pernah. Jangan pernah ya Mas. Iya, jangan berharapnya pernah. Jangan ya. Iya. Oke, luar biasa. Saya udah nggak bisa bayangin lagi nih pemirsa, di ketinggian 70 meter tadi harus menyelamatkan nyawa manusia, dan lagi-lagi membutuhkan bukan hanya sekedar perjuangan, tapi juga kerjasama ya antar sesama tim gitu ya. Kalau Mas Toim nih, denger-denger ya Mas Toim pernah sempat nggak kerja selama beberapa waktu ya. Dan kemudian sekarang masih aktif lagi ya. Itu selama beberapa waktu mengisi waktu ketika sudah tidak bekerja itu, apakah alih profesi? Ya, alih profesi. Alih profesi. Iya. Kalau boleh tahu sebagai apa nih Mas? Ya, sebagai buruh lepas. Buruh lepas ya. Tapi tidak sebagai pekerja sutet ya. Iya, sementara itu enggak, soalnya itu ya adalah kayak gitu, ada permasalahan. Ada suatu kejadian ya yang mungkin nggak bisa diceritakan ya. Iya. Oke. Nggak bisa diceritakan. Oke, it's okay Mas Toim. Itu bagian dari diri Mas Toim sendiri ya. Iya. Dan itu berapa lama kalau boleh tahu Mas Toim berhenti? Ini istilahnya istirahat dulu ya. Bukan berhenti karena sekarang masih melanjutkan ya. Istirahat dari pekerja sutet ini berapa lama kalau boleh tahu? Kurang lebih itu hampir 1 tahun. 1 tahun? Iya, hampir 1 tahun, cukup lama ya. Dan kemudian itu 1 tahun, dalam kurun waktu 1 tahun bekerja sebagai buruh lepas. Kemudian kenapa memilih untuk bekerja sebagai pekerja sutet lagi? Ya gimana ya, udah terbiasa kerja kayak gitu sih. Kalau kerja di pabrik kan tertekan. Tertekan? Ya udah
stigma ya udah bebas lah intinya pertama kalinya. Bukankah kalau menjadi pegawai sutet malah lebih beresiko, Mas? Iya, mungkin lebih tantangan buat saya sih. Tantangan ya? Iya. Karena memang dari awal sudah yakin, udah dan yakin. memutuskan diri, oke, saya bisa untuk melakukan pekerjaan ini gitu ya. Jadi memang dari dalam dorongan diri sendiri ya untuk kembali memutuskan bekerja lagi sebagai pegawai sutet. Dan pada saat itu, apakah muncul penolakan lagi dari keluarga? Nggak ada sih. Nggak ada ya, mendukung ya. Mendukung. Bahkan sampai Tapi sekarang. Suruh hati-hati aja, Suruh hati-hati. lebih hati-hati gitu. Iya. Ini yang saya mau tanyakan, pesan dari keluarga ketika Mas Burhan atau Mas Toim akan berangkat kerja ya. Terlebih kan kerjanya ini selalu jauh dari rumah ya. Bahkan saya dengar justru nggak pernah bekerja di deket-deket daerah sini gitu ya Mas ya. Justru seringkali di luar kota, bahkan di luar pulau seperti Sumatera, Nusa Tenggara yang tadi. Apa sih Mas wejangan atau pesan yang diberikan oleh orang tua pada saat sebelum Mas Toim dan juga Mas Burhan ini berangkat kerja? Boleh silakan dari Mas Toim dulu mungkin. Dari saya itu ya pertama pamit dulu lah sama orang tua. Orang tua pasti nangis itu. Ya, pasti nangis dulu. Ya hati-hati di sana, jaga diri baik-baik. Berangkat sehat, pulang sehat, gitu aja. Yang diminta berangkat sehat, pulang sehat. Iya. Berat nggak sih Mas sebenarnya? Iya, berat sih kalau lihat orang tua menangis gitu. Ya ikut sedih. Sedih ya? Iya. Tapi memang harus ada tanggung jawab yang harus diselesaikan ya. Iya. Karena sudah mengambil keputusan untuk bekerja sebagai pegawai sutet, tentu harus menyelesaikan tanggung jawab itu tadi. Kalau Mas Burhan? Kalau saya sendiri dari orang tua saya suruh hati-hati sama hormati adat yang ada di sana. Ya. Saya sangat tertarik tadi ya Mas Toim dan juga Mas Burhan. Berangkat sehat, pulang juga harus sehat. Dan mungkin itu juga yang kemudian memotivasi Mas Burhan, Mas Toim untuk hati-hati dalam bekerja ya. Kemudian saya makin penasaran nih, selama menjalani pekerjaan ini berarti Mas Burhan dulu deh, dari tahun 2015 ya sampai sekarang hampir 6 tahun ini, pengalaman yang paling berkesan apa sih Mas? Kalau saya gimana ya, di kerjaan banyak teman, nambah apa ya, nambah keluarga lah di sana lah, ya anggap keluarga sendiri. Soalnya kalau bekerja di perantauan juga banyak yang senang sama saya. Iya. Bagaimana cara kita membawa diri gitu ya mungkin ya Mas ya. Untuk pengalaman waktu manjat mungkin suka duka gitu deh. Kalau suka banyak temen yang ngajak bercanda, suka. Cuman kalau dukanya banyak lah dukanya. Kadang tergelincir juga pernah. Gara-gara bercanda sama temen tergelincir pernah. Dukanya cuman itu sih. Padahal bercanda itu untuk mengurangi rasa takut gitu ya Mas ya. Tapi memang tetap di mana melakukan pekerjaan yang penuh resiko tetap harus membutuhkan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi gitu ya Mas ya. Fokus dan berharap. Pernah nggak sih kalau lagi di atas itu mikirnya ayo dong cepat selesai gitu? Apakah selalu itu yang dipikirkan gitu Mas? Enggak sih, cuman di atas cuman mikir keselamatan diri sama keselamatan teman-teman. Saling mengingatkan. Luar biasa. Mas Toim gimana Mas? Pengalaman yang paling berkesan selama lebih dulu ya ini ya Mas Toim ya, dari Mas Burhan ya 2014 ya sampai sejauh ini, apa yang paling berkesan untuk Mas Toim selama bekerja sebagai pegawai sutet ini? Ya itu sama kayak gitu ya. Banyak teman? Ya banyak teman. Meskipun sampai sekarang pun masih ada rasa takut ya kalau
pada saat naik menara gitu ya. Rasa takut pasti ada. Pasti ada, tapi Ya, harus dilawan. Itu tadi ya lawan. Mas ya. Wow. Kemudian yang bikin saya ingin tanya lagi, apa sih Mas yang bikin Mas Burhan dan Mas Toim ini tetap bertahan sampai saat ini dalam melakoni pekerjaan ini? Boleh silakan, siapa dulu yang akan menjawab? Kalau saya bisa nggak bisa harus kerja lah, apapun itu pekerjaannya. Yang penting bisa ngebantu orang tua, keluarga. Ya itu bekerja lah. Usaha kita akan berbuah nanti pada akhirnya. Memotivasi diri sendiri terlebih dahulu ya Mas ya. Iya. Untuk tetap semangat melakoni pekerjaan ini. Iya. Mungkin apakah keluarga menjadi salah satu alasan untuk Mas Burhan ini bertahan? Iya, keluarga. Kalau saya dari keluarga. Kalau Mas Toim, kenapa masih bertahan sampai sekarang? Ya itu kan Mas, kalau saya itu masih muda, mumpung masih wah, ya kerja seadanya lah. Yang penting halal itu buat dia. Gitu. Sehingga nanti juga hasilnya juga berkah ya Mas Iya, ya? berkah untuk keluarga. Mas, kalau boleh saya tanya nih, Mas Burhan dan Mas Toim ini kan masih sangat muda ya. Mas Burhan tahun ini 23 tahun ya. Sedangkan Mas Toim 21 tahun. Iya. Sampai kapan sih Mas pengen kerja jadi pekerja sutet ini? Ya belum tahu sih kalau ini, belum ada pemikiran untuk berhenti soalnya. Soalnya titik satu-satunya yaitu cari jalan rezekinya. Yang halal Itu, dan ya. berkah itu tadi ya Mas ya. Tapi dalam hati tetap ingin tidak ingin selamanya ya Mas Iya. ya. Mas Burhan juga demikian ya. Sama. Kira-kira mau sampai kapan Mas kerja jadi pegawai sutet ini? Belum tahu ya, namanya rezeki kan udah ada yang ngatur. Yang penting bekerja halal dulu lah, seadanya dulu. Untuk keluarga. Ya, mungkin suatu saat bakalan ada pekerjaan yang lain. Bisa dikatakan mungkin kalau suatu hari nanti, suatu saat nanti Yang Maha Kuasa memberikan rezeki yang lebih untuk Mas Burhan dan Mas Toim untuk mungkin bekerja dalam bidang yang jauh tidak beresiko dari pegawai sutet ini, akan diambil ya Mas kesempatan itu? Ya mungkin saya Mungkin akan ya. ambil. Mungkin akan dipertimbangkan dulu ya, tapi itulah yang menjadi harapan Mas Burhan dan juga Mas Toim ya. Iya. Karena dikatakan tadi nggak pengen selamanya jadi pekerja sutet, nggak pengen selamanya harus mempertaruhkan hidupnya ya untuk naik ke atas menara yang sangat tinggi, untuk sekedar menyambung hidup dan membahagiakan orang-orang yang tersayang. Dan Mas Burhan dan juga Mas Toim, kalau tadi kita ngomongin pekerjaan ya, sebenarnya apa sih yang paling diharapkan sama Mas Burhan dan juga Mas Toim ini? Kalau saya tetap keluarga sih. Keluarga. Yang penting orang tua tercukupi, orang tua seneng, udah itu. Yang penting orang tua bahagia lah, bangga sama anaknya lah. Buat orang tua bangga ya Mas ya? Iya. Mas Toim masih sangat muda Mas, mungkin masih banyak mimpi yang harus dikejar, mimpi yang harus diraih. Harapan terbesar dari dalam diri Mas Toim apa? Harapan terbesarku kalau aku ya udah gini-gini, maksudnya aku ingin adik saya yang meneruskan sampai ya sekolah sampai setinggi-tingginya itu tadi gitu. Mas Yang Toim biar kakaknya goblok atau yang penting adiknya jangan sampailah kayak gitu. karena Mas Toim nggak Ikut-ikutan. pengen adiknya sebagai pekerja sutet. Iya, nggak Mas mau. Toim pengen adik Mas Toim ini punya pendidikan yang tinggi, kemudian bisa mengangkat nama dan derajat keluarga. Iya. Luar biasa. Memang tanggung jawab seorang kakak yang sangat-sangat bertanggung jawab ya. Luar biasa Mas Toim dan juga Mas Burhan.
banyak sekali kisah yang bisa kita dapatkan ya, melalui perjalanan hidup, melalui peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh Mas Burhan dan juga Mas Toim. Dan ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan melalui pembicaraan kita. Luar biasa kisah hidup dari Mas Burhan dan juga Mas Toim. Dan untuk pemirsa juga jangan menyerah ya. Mungkin sebelum Mas Burhan dan Mas Toim menyampaikan pesan untuk pemirsa semua, untuk Anda yang sedang bekerja, yang juga sedang berjuang, ada satu foto spesial yang ini menggambarkan perjuangan survive seorang pekerja sutet yang berada di atas ketinggian, mempertaruhkan nyawanya. Kita akan lihat bersama-sama pemirsa. Nah, ini tinggi ya Mas ya? Iya. Di atas menara yang sangat tinggi. Ada artinya nih fotonya Mas. Memberikan pesan ya untuk semua yang menontonnya, bahwa perjuangan itu nggak akan ada habisnya, tetap harus berjuang ya. Bahkan ketika berada di titik yang sangat tinggi, di titik yang sangat luar biasa, di titik yang enggak biasa, di titik nadir, tetap menuntut adanya perjuangan. Mas Burhan dan juga Mas Toim, ada pesan yang ingin disampaikan untuk pemirsa yang mungkin saat ini sedang berjuang juga seperti halnya Mas Burhan dan juga Mas Toim, yang sedang bekerja, mungkin pernah juga mengalami titik seperti Mas Burhan dan juga Mas Toim, hopeless, putus asa, harus seperti apa, harus bagaimana. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dari Mas Burhan dan juga Mas Toim. Silakan Mas. Buat teman-teman pekerja, apapun itu pekerjaannya, sayangilah pekerjaanmu. Karena di luar sana masih banyak yang menginginkan pekerjaanmu. Tetap semangat dan tetap hati-hati ketika bekerja. Ya, Mas Toim, pesan untuk para pekerja yang tengah berjuang juga seperti Mas Toim. Ya itu, lebih hati-hati bekerja, untuk semangat bekerja. Semangat ya? Iya. Seperti semangatnya Mas Toim ya, karena harus ada yang dipertanggungjawabkan, berani mengambil risiko yang tinggi ya Mas ya. Luar biasa sekali semangat dalam berjuang, karena dalam hidup selalu menuntut adanya perjuangan, bukan hanya kerja keras semata pemirsa, bahkan nyawa pun bisa dikorbankan. Dari Mas Toim dan juga Mas Burhan, kita belajar banyak pemirsa akan arti bertahan di tengah kehidupan, meskipun harus melawan rasa takut, berada di titik yang paling tinggi, di titik yang luar biasa, mempertaruhkan hidup dan nyawanya, memikul tanggung jawab untuk keluarga yang harus dibahagiakan. Terima kasih Mas Burhan dan juga Mas Toim atas ceritanya yang sangat luar biasa. Mungkin setelah saat ini banyak juga mata yang akan dicelikkan, yang mungkin saat ini sedang merasa tidak bersyukur atas pekerjaannya. Ingat, masih ada orang yang jauh lebih harus bersyukur, lebih harus berjuang banyak lagi dari apa yang sudah kita dapatkan saat ini. Mas Toim, Mas Burhan mengajarkan kita banyak hal tentang perjuangan hidup. Dan pemirsa, dengan begitu berakhir juga talk show kita pada malam hari ini. Berjuang di titik nadir dari perjuangan dan kisah hidup Mas Burhan dan juga Mas Toim sebagai pegawai sutet. Terima kasih. Saya Nani Kurnia pamit undur diri dan sampai jumpa.
perjuangan bukanlah sesuatu yang mudah. Lika-liku kehidupan penuh dengan kemelut. Kehidupan ini bagaikan pisau bermata dua, membagi kisah kaya dan jelata. Tidak semua orang dapat tangguh dan tegar untuk bertahan di tengah perjuangannya. Terkadang kita terlihat kuat, bukan berarti karena kita kuat sungguhan, tapi karena kita tak punya pilihan lain. Hanya itulah yang tersisa. Mungkin sebagian orang tidak tahu akan perjuangan mereka yang bekerja tak kenal lelah di kala siang maupun malam. Beranjak dari satu tower ke tower yang lain demi menyelesaikan misi yang mereka emban. Memberikan penerangan merata di seluruh daerah untuk dinikmati bersama oleh masyarakat luas. Hal yang tidak mudah, harus terpisah jauh dengan sanak keluarga. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, demi mengais rejeki. Begitu besarnya perjuangan mereka untuk keluarga tercinta. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hati, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat,
untuk kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 I'm safe and sound.